Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku berada di Rumah Sakit Tentara Dr. Supraun, Kota Malang. Aku akan menunjukkan tempat parkir sepeda motor menuju ke ruang perawatan dan ruang lain di Rumah Sakit Tentara Supraun ini. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Ini saya berada di depan IGD Rumah Sakit Tentara Dr. Supraun. Sekarang ini RST atau Rumah Sakit Tentara ini menata parkirnya sedemikian rupa. Jadi kita harus mengikuti aturan jika berkunjung ke rumah sakit ini. Untuk parkir sendiri, kita harus mengambil tiket parkir seperti di mal-mal ya atau di tempat lain pada mesin otomatis. Jadi kita arahkan tangan kita, sensor tangan kita untuk mendapatkan tiket parkir. Tiket ini harus kita simpan. Nah, ini adalah tempat parkir di depan yang hanya buka dari pagi sampai jam 6 malam. Kalau kita ingin sebentar ke rumah sakit ini, kita bisa parkir di sini hanya sampai jam 6 malam saja. Di luar jam itu, maka tempat ini sudah tutup. Nah, ini adalah masjidnya ya. Dari tempat parkir tadi itu di depannya ada masjidnya. Untuk menuju tempat parkir yang 24 jam itu kita harus melewati jalan ini. Jalan ini menuju ke sebuah gedung, saya lupa namanya, dan sebuah lapangan besar. Kita ikuti jalan ini sampai nanti berada di tempat parkir yang 24 jam. Di depan itu adalah tempat parkir bagi para dokter atau para pengurus di rumah sakit tentara ini. Nah, di sini kita ikuti saja jalannya sampai di ini adalah lapangan besar dan juga ada sebuah gedung besar. Kita ikuti jalan seperti motor itu. Jadi mengelilingi lapangan, nanti ada pintu lagi di depan itu ada gapura lagi. Kita masukkan kendaraan kita atau motor kita sampai ke gerbang itu. Sebenarnya sudah ada papan petunjuk ya untuk menuju tempat parkir yang 24 jam. Nah, jadi tadi itu ada papan petunjuk ini mengarah ke gerbang tadi. Oke, sekarang ini saya sudah masuk ke area gerbang. Sebentar lagi kita akan sampai di tempat parkir dari Rumah Sakit Tentara Dr. Supraun. Nah, ini sudah kelihatan ya tempat parkirnya. Tempat parkir yang 24 jam ini berada di bagian belakang dari area rumah sakit. Makanya agak jauh dari depan. Nah, ini adalah parkir mobil paling belakang. Kemudian ada parkir motor. Nah, di bagian depannya ada parkir motor. Nah, ini tempat parkir ini dijaga oleh petugas selama 24 jam. Nanti kita tidak membayar di tukang parkir yang ini, tetapi di pintu depan ya. Nanti saya tunjukkan. Oke, ini saya berjalan dari tempat parkir menuju ke ruang perawatan dan beberapa bagian lain di rumah sakit tentara. Dari tempat parkir kita langsung saja berjalan ke arah selatan ya atau ke arah kiri. Nanti akan ketemu dengan sebuah tempat besar ya. Di situ sudah kelihatan beberapa pavilion atau ruang perawatan kelas VIP dan kelas 1 dari rumah sakit ini. Dulu itu tempat parkirnya ada di depan itu, yang sekarang menjadi lapangan tenis. Nah, sekarang dipindah ke tempat yang tadi. Nah, ini ada bapak-bapak yang kebingungan mencari tempat parkir karena dia tidak tahu di mana arahnya. Akhirnya saya beritahu tempatnya di tempat yang tadi. Masih banyak keluarga pasien atau orang yang baru datang pertama kali ke rumah sakit ini tidak mengetahui di manakah letak parkirnya. Makanya eh, pak rambu-rambu atau petunjuk dari depan itu sangat diperlukan. Ini saya sudah berjalan menuju ke arah ruang perawatan. Sebenarnya lebih dekat ya dibandingkan dari depan. Tetapi karena mindset orang itu tadi agak jauh ke belakang, maka mereka mengira bahwa dari tempat parkir itu sangat jauh ke ruang perawatan. Di depan itu sudah tampak denah atau peta dari Rumah Sakit Tentara Dr. Supraun. Kita bisa membaca denah tersebut ketika akan mengunjungi
saudara kita atau membesuk teman-teman kita. Sudah terlihat jelas sekali ya ini ruang-ruangannya. Tidak seperti rumah sakit di Kota Malang lain, di Rumah Sakit Tentara Supraun ini cukup sepi ya. Mungkin karena tidak banyak orang yang ingin atau berkamar di sini ketika sakit. Mereka lebih memilih di rumah sakit lain. Makanya di sini itu tidak banyak orang yang berlalu lalang. Seperti ya tidak ada orang, sepi sekali. Kalau malam itu bahkan cukup mengerikan. Kalau saya ini kan kemarin itu ibu saya baru sakit, jadi saya harus datang ke sini setiap hari. Itu kalau malam cukup mengerikan juga. Meski begitu, menurut saya itu lebih baik daripada terlalu ramai ya. Kalau ramai itu nanti malah susah untuk sembuh ya karena terlalu ramai tidak bisa beristirahat. Kalau di sini kan sepi, jadi pasiennya itu bisa istirahat dengan tenang. Ini saya sudah berada di ruang perawatan kelas 3. Ada ruang teratai dan ruang dahlia. Di depannya ini ada ruang ICU yang digunakan untuk orang yang sakit cukup parah ya. Di depan ruang ICU ini nanti ada ruang untuk penyakit paru-paru, ada juga kantin. Nah, di depannya lagi itu nanti ada tempat mengambil obat ya atau apotiknya. Jadi di sini itu kalau dari belakang urutannya tadi yang ruang kelas 1, kelas 2, lalu kelas 3, kemudian ada ICU dan ini tempat pengambilan obat. Kalau hari Senin sampai hari Jumat itu sini ramai sekali karena hari Minggu, maka tidak ada satupun orang yang di sini. Tujuan kali ini tuh saya mau ke kasir ya, karena ada administrasi yang kemarin tuh salah, jadi salah hitung. Nah, ini ada kantin ya di sini. Ini dulu kalau nggak salah tahun 2017 ada tri di Kaskus yang menyatakan bahwa ada penampakan menir Belanda di sini. Ini ketika saya datangi ya nggak ada apa-apa ya, mungkin karena siang hari jadi masih aman-aman saja. Kalau yang depan itu adalah laboratorium. Di depan ini nih bagian tengah ya, itu ada berbagai macam poli, ada poli jiwa, kemudian ada poli mata, dan poli-poli yang lain. Yang di atas itu nanti ada poli THT dan poli gigi. Nah, ini saya berjalan ke arah laboratorium. Di sini ada tempat untuk swab PCR dan swab antigen. Jadi ketika akan mengamar ya atau akan eh, tinggal di sini selama beberapa hari harus di swab dulu. Ada juga unit stroke di sini. Lalu di depannya itu ada lab untuk pengambilan darah. Ini penampakannya ya, lab darahnya. Kalau siang juga ramai sekali karena kalau hari Senin sampai Jumat ramai sekali, karena hari Minggu ini sepi. Ini ada tempat duduknya yang sangat banyak. Jadi di sini itu cukup banyak juga tempat duduk. Tidak perlu risau ketika mengantre harus berdiri. Ini ada radiologi, di atas itu ada ruang THT dan poli gigi. Kita kembali ke bagian tengah lagi. Nah, ini saya ke arah IGD ya. IGD itu dekat kasir, jadi ini saya mau ke arah kasir. Ini adalah loket untuk antri kamar. Kalau mau opname harus daftar dulu di situ. Juga ini ada loket untuk para purnawirawan atau anggota TNI. Jadi beda ya dengan umum. Kalau umum nanti ada sendiri. Nah, ini juga tempat untuk menunggu. Jadi kalau antri itu
di sini. Kalau pagi hari Senin sampai Jumat itu sangat ramai. Ini jalan masuk kalau dari pintu utama, jadi lewat sini ada keterangannya, itu ada pendaftaran untuk para pasien umum atau pasien dari anggota TNI. Yang terakhir ini adalah pintu keluar sepeda motor atau pintu keluar parkir. Jadi di depan ATM itu ada mesin untuk membayar parkir. Jadi kita itu kalau mau keluar lewat sini membayarnya. Nah, kalau sehari itu kalau tidak menginap hanya 3.000, kalau menginap 5.000 per malam. Oke, sekian dulu vlog dari saya. Sampai jumpa.